mempunyai banyak keterbatasan. Para ilmuwan juga menawarkan rasa optimisme terhadap kemajuan teknologi saat ini, namun tetap saja ada kenyataan pahit di dalamnya bagi manusia. Bukankah orang miskin tetap menjadi penghuni terbesar di bumi ini? Bukankah peperangan di berbagai belahan dunia terus saja terjadi dan tiada henti-hentinya? Kekejaman teroris dan keserakahan para koruptor semakin menjadi-jadi. Ada banyak orang yang menempuh pendidikan tinggi dan mempunyai kekuasaan untuk mensejahterakan kehidupan bersama, namun kehilangan kepekaan hati terhadap kepentingan rakyat-rakyat kecil dan sibuk mencari keuntungan pribadi dan mempertahankan kekuasaannya dengan menghalalkan segala cara. Kerusakan-kerusakan terus saja terjadi pada alam yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang tak bertanggung jawab. Kasus-kasus moral seperti narkoba, seks bebas dan pelecehan terhadap wanita dan anak tetap tidak berkurang meski teknologi telah berkembang pesat. Bahkan tidak jarang, kasus-kasus moral tadi dipermudah oleh teknologi. Manusia rindu akan keadilan tetapi lupa bahwa menyingkirkan Allah SWT dan agama merupakan kehancuran bagi manusia itu sendiri. Maka, peran agama sangat diperlukan di tengah optimisme manusia pencipta iptek yang terkadang lupa berhadapan dengan akibat dari perkembangan iptek itu sendiri. Di tengah berkembang pesatnya iptek pada saat ini, agama ditantang untuk memberikan refleksi cerdas yang menarik bagi generasi milenial. Pemahaman yang dipersempit hanya pada yang berciri deduktif dan otoritatif dan hukum-hukum yang mengarahkan pada kehidupan syurgawi tidaklah cukup. Agama perlu membuat para generasi milenial untuk merefleksikan dan memaknai berbagai pengalaman konkret di tengah kegaduhan di dunia ini. Selain itu juga, di tengah mentalitas modern yang menawarkan rasa optimisme terhadap akal dan budi manusia, agama harus menuntun manusia pada kesadaran insani bahwa hidup bukan hanya sekedar proses alami, melainkan proses religius dan kultural yang membuat hidup menjadi utuh dan mengarahkan tujuan hidup tertinggi yang melampaui hal-hal material dan duniawi. Agama tidak perlu dipertentangkan dengan perkembangan iptek. Manusia beragama maupun manusia iptek sama-sama ciptaan Allah SWT, yaitu penghuni alam semesta. Keyakinan iman seharusnya memberi pencerahan bagi pengembangan iptek agar manusia sadar akan keterbatasannya. Secanggih apapun teknologi dan sehebat apapun manusia, tetap saja tidak akan mampu menguak segala misteri kehidupan ini. Kegagalan iptek tidak perlu membuat manusia merasa pesimis terhadap hidup dan masa depannya. Manusia tidak hanya belajar dari kemampuan yang dimilikinya yang mendatangkan rasa optimisme. Manusia juga belajar dari kegagalan dan memaknai keterbatasannya untuk menegaskan bahwa ada kuasa Allah SWT yang terlibat dalam sejarah hidup manusia. Usaha manusia untuk mengembangkan teknologi harus mempertimbangkan keutuhan pribadi manusia dengan segala dimensi yang dimiliki. Manusia bukan hanya menjadi penghuni alam semesta ini, melainkan juga yang mengolah dan bertanggung jawab untuk menjaganya agar hidupnya lebih manusiawi. Puncak dari segala usaha manusia dalam mengolah dunia ini tak lain dan tak bukan adalah teknologi. Dunia ini tidak berada di luar diri manusia. Dunia adalah panggung sejarah bagi manusia, yang ditandai dengan keberhasilan dan kegagalannya. Dalam dunia yang seperti ini manusia diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya. Manusia diberikan kepercayaan oleh Allah SWT untuk mengelola dunia demi perkembangan hidup manusia itu sendiri. Perkembangan hidup manusia tidak bisa dipisahkan hubungannya dari sesama manusia dan dengan dunia yang meliputinya. Meskipun hubungan itu mempengaruhi sikap, tindakan, dan pola pikirnya, namun hubungan itu tidak bersifat mengikat. Para ilmuwan mencoba membahaskan hubungan atau relasi dirinya dengan sesama dan alam semesta secara ilmiah. Kajian empiris dengan kaidah-kaidah ilmiah membantu untuk semakin mengenali kehidupan dan alam semesta seisinya. Namun tidak semua hal yang ada di muka bumi ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Ada sisi misteri yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia.
Agama membahasakan pengalaman misteri bukan dengan penjelasan ilmiah melainkan dengan berbagai modalitas bahasa manusia. Bahasa kultis simbolik dipakai untuk menumbuhkan rasa kagum atas pengalaman hidup dan gentar terhadap kekuatan yang maha kuasa yang sedemikian agung. Pengalaman akan kedahsyatan karya Allah SWT yang terlihat mengagumkan sekaligus menakutkan berimplikasikan pada tindakan etis, yaitu sebuah gerakan pemeliharaan dan pelestarian alam serta menjadikan manusia semakin dekat dengan Allah SWT. Dengan ini, manusia di era iptek yang semakin sadar akan jati dirinya seharusnya semakin menyadari betapa lemah dan kecilnya mereka dan bersujud di hadapan Tuhan Sang Penguasa alam semesta ini yang sangat menakjubkan sekaligus menggentarkan. Dihadapkan dengan letusan gunung yang dahsyat dan tsunami yang menghancurkan hidup, manusia modern yang sangat yakin akan dirinya sebagai